Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Restuni Arum. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi berjudul Kesehatan Reproduksi. Langsung saja kita beralih ke materinya. Nah, apa sih kesehatan reproduksi itu? Jadi, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera secara utuh, tidak hanya sebatas sehat secara fisik, tetapi juga mental dan sosial, tidak semata-mata terbebas dari penyakit dalam semua hal yang berkaitan dengan alat organ, fungsi sistem, atau proses reproduksi itu sendiri. Lalu, kenapa sih kita harus menjaga dan memastikan kesehatan reproduksi kita itu baik? Menjaga kesehatan reproduksi penting dilakukan, sebab reproduksi sendiri adalah cara untuk mempertahankan keturunan manusia di bumi, sehingga menjaga kesehatan reproduksi wanita dan pria menjadi salah satu bagian untuk menjaga kelestarian peradaban manusia dan kesehatan. Langsung saja kita lanjut ke bagian cara menjaga kesehatan reproduksi. Nah, cara yang pertama adalah jaga kebersihan organ reproduksi. Menjaga kebersihan organ reproduksi bisa mencegah terjadinya gangguan. Pastikan untuk selalu membersihkan alat reproduksi, terutama sehabis buang air. Cara membersihkan yang tidak tepat bisa menyebabkan kuman masuk ke area tersebut dan menimbulkan infeksi. Untuk cara yang kedua adalah konsumsi makanan sehat. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang sangat disarankan, terutama bagi wanita. Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, lemak sehat, antioksidan, serat, vitamin, dan mineral dapat menghindarkan risiko terjadinya PCOS, yaitu gangguan yang bisa menyebabkan seorang wanita sulit hamil. Nah, selain makanan-makanan di atas, salah satunya juga termasuk minyak zaitun ya. Selain itu juga dianjurkan makan tomat dan ikan seperti tuna atau makarel. Yang ketiga adalah hindari rokok dan alkohol. Sebab zat-zat yang ada pada rokok bisa mengurangi jumlah dan kualitas sel telur serta mengganggu kesehatan rahim. Nah, untuk alkohol, kandungan di dalamnya dapat memicu terjadinya gangguan ovulasi pada wanita. Lanjut, cara menjaga kesehatan reproduksi berikutnya adalah hindari seks beresiko. Kebiasaan bergonta-ganti pasangan dan melakukan hubungan intim tanpa menggunakan pengaman harus dihindari ya. Hal ini dapat menimbulkan resiko penularan penyakit seks melalui hubungan badan. Nah, selanjutnya ada istirahat yang cukup dan kelola stres. Nah, istirahat yang cukup ini juga penting ya. Untuk wanita disarankan untuk tidur setidaknya 7-9 jam setiap harinya. Lanjut, selanjutnya adalah menjaga berat badan. Nah, kesuburan pria dapat berkurang jika mengalami masalah berat badan, baik itu obesitas maupun kekurangan berat badan. Hal ini karena status gizi yang kurang baik dapat mempengaruhi kualitas sperma sehingga mengurangi tingkat kesuburan pria. Masih tentang cara menjaga kesehatan reproduksi. Selanjutnya adalah menjaga testis tetap dalam keadaan sejuk. Jumlah sperma dapat ditentukan oleh suhu testis. Batasi mandi air hangat. Jika pekerjaan mengharuskan Anda duduk diam selama berjam-jam, ambil jeda sejenak untuk berdiri dan berjalan ke tempat lain. Lalu ada juga hindari memakai pakaian yang ketat. Tidak mengenakan pakaian atau lebih spesifiknya celana yang ketat bisa menekan
bagian skrotum serta menghindari suhu udara panas yang ekstrim di daerah skrotum. Nah, yang terakhir adalah akibat tidak menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, akibat tidak menjaga kesehatan reproduksi pada wanita adalah akan menderita penyakit PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome, atau dalam bahasa Indonesianya disebut sindrom ovarium polikistik. PCOS atau sindrom ovarium polikistik adalah kondisi yang mempengaruhi kadar hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya, penderita akan mengalami sulit hamil, serta menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali. Kemudian ada miom atau fibroid rahim. Sederhananya, miom adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim. Tumor pada miom terbentuk dari jaringan otot rahim. Penyakit pada sistem reproduksi wanita ini sering menyerang wanita di usia produktif. Yang ketiga adalah kanker ginekologi. Kanker ginekologi adalah kanker yang pertama kali muncul pada organ reproduksi wanita. Contohnya adalah kanker rahim, kanker mulut rahim, kanker ovarium, dan kanker vagina. Nah, kemudian ada juga penyakit yang muncul akibat tidak menjaga kesehatan reproduksi pada pria. Yang pertama ada epididymitis. Nah, dari namanya, tis itu artinya peradangan, dan epididymis ini adalah suatu organ yang ada di dalam alat reproduksi pria. Untuk penjelasan lebih lengkapnya adalah penyakit ini terjadi akibat peradangan pada epididymis, yaitu saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri, air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Yang kedua ada orchitis. Sama tisnya ya, jadi ini penyakit sama-sama peradangan. Nah, orchitis merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Orchitis adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Dan yang terakhir adalah kanker prostat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.